Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bung Rifki, tadi Bung Said mengatakan DPR bisa liar, terlalu kreatif untuk ngakali lagi putusan MK. Betul nggak sih? Ya, sebagai asumsi sah-sah saja Bang Said ngomong begitu dan itu jadi kontrol kami dalam pembahasan ke depan. Mas Budiman, putusan MK itu by nature harusnya kita maknai sebagai negative legislature. Oke. Tugasnya adalah membatalkan satu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, menyatakan satu norma inkonstitusional. Walaupun belakangan MK bergeser dari yang awalnya negative legislature menjadi positive legislature. Dia beranggapan, Mahkamah beranggapan bahwa dalam proses legislasi yang cukup panjang, di mana ada kekosongan hukum, vacuum of norm, MK bisa memutuskan dan membentuk satu norma agar kemudian tidak ada kekosongan hukum itu. Nah, sekarang dalam konteks putusan nomor 62 tahun 2024, pandangan kami, MK menggunakan posisi sebagai negative legislature. Hanya membatalkan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Posisi kami, DPR dan pemerintah sebagai positive legislature. Di mana itu isyarat kami sebagai positive legislature? Satu, kata membatalkan. Yang kedua, adanya pertimbangan hukum. Nomor 3.27 yang kemudian memperkenalkan kita semua istilah constitutional engineering, rekayasa konstitusi untuk mengambil kira-kira titik equilibrium lah antara gambaran MK bahwa bisa saja nanti ada 30 partai politik peserta pemilu, ke-30-nya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun di sisi yang lain, MK juga memberikan 5 guidance, 5 norma, 5 order kalau bahasa Ayu Titi itu, agar kemudian juga tidak terjadi pembatasan terhadap hak-hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Nah, equilibrium norm inilah yang harus kami rumuskan di DPR. Karena itu insya Allah DPR ini juga pandailah membaca pertimbangan hukum ini, mengerti putusan. Pandai mensiasati. Jangan begitulah, jangan suuzon dulu, jangan berpikiran negatif. Kita evaluasi dulu, nanti baru kita bahas dengan baik. Dan pembentuk undang-undang bukan hanya DPR, kami juga bersama dengan pemerintah. Saya secara informal berkomunikasi dengan saudara Menteri Dalam Negeri, saya mendengar juga Kementerian Dalam Negeri membentuk tim kecil untuk mempersiapkan rancangan undang-undang terkait dengan pemilu kita. Nah, karena itu kita lihat nanti, kita sandingkan bagaimana konsep dari DPR dan dari pemerintah. Oke, telah juga bergabung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, malam. Bang Doli, sikap Golkar gimana sebagai partai yang besar tiba-tiba mempertahankan threshold, tiba-tiba rezim itu diambiarkan oleh MK? Ya, sebagai institusi atau partai politik yang menjadi bagian dari negara hukum, ya tentu kita harus menempatkan putusan itu kita terima. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, tetapi kami melihatnya begini, ini kan putusan Mahkamah Konstitusi yang kesekian kalinya ya menjawab terhadap sekelompok orang atau orang-orang yang melakukan judicial review terkait dengan sistem politik, khususnya sistem pemilu. Dan selalu pada saat setelah amar putusan itu, perintahnya adalah meminta kepada pembuat atau pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti terhadap revisi undang-undang ini. Ini udah kesekian kalinya. Ini pakai diksi baru. Kalau dulu selalu open legal policy, sekarang constitutional engineering. Oh, itu sama dimaknai oleh Anda? Oh iya, itu perintah kan sama juga tadi. Diperintahkan bahwa nanti harus ditindaklanjuti kepada pembentuk undang-undang. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya bahwa keinginan kita untuk mengatakan bahwa selama ini di sistem demokrasi kita ini masih ada masalah, belum sempurna, belum ideal, ya ini menjadi amunisi baru untuk kita segera melakukan revisi itu. Ini yang harus pertama kita ini. Nah, yang kedua adalah sebetulnya tujuan teman-teman yang sampai Titi dan kawan-kawan 36 kali ini ya. Tujuannya kan cuman pengajuan judicial review ini kan bukan hanya sekedar menang-menangan, senang-senangan apakah ambang batas presiden itu dihapuskan atau tidak. Itu kan bagian dari yang tujuan yang lebih besar, membuat demokrasi kita lebih sehat, lebih berkualitas, lebih bermartabat. Kan itu tujuannya gitu. Nah, untuk menuju ke sana itu
tidak cukup hanya kita berkutat hanya soal ambang batas presiden aja. Masih ada isu lain, variabel lain yang juga mendukung. Contoh misalnya, tadi ya, kalau kita mau berpikir supaya demokrasi kita tambah sehat, apakah ketika kita tidak atur, ada pada aturan berikutnya ya tentang pencalonan capres atau calon presiden ini, tiba-tiba misalnya nanti ada 200 partai politik peserta pemilu. Berarti kan ada 200 calon presiden wakil presiden. Apakah itu sehat buat demokrasi kita? Kan belum tentu juga. Nah, makanya harus diatur. Nah, disitulah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan tadi tuh rambu-rambu. Saya melihat dari 5 poin itu, 2 yang harus kita underline. Yang pertama adalah poin yang ketiga. Itu maknanya kan Mahkamah Konstitusi bilang calon presiden wakil presiden itu nggak boleh 1, nggak boleh 2. Tapi nggak boleh banyak juga, kan itu tuh maknanya. Maka harus diatur. Nah, aturnya bagaimana? Ya nanti banyak soal verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, misalnya. Terus kemudian soal penguatan partai politiknya secara internal, gitu kan. Tadi hari ini ada banyak yang bicara tentang soal primary election masing-masing partai politik, gitu ya. Jadi masih banyak cara, masih banyak isu yang untuk mendukung, cuman salah satu variabel untuk menyempurnakan demokrasi kita. Nah, yang kelima adalah yang kedua adalah yang perlu kita underline, yang kelima partisipasi publik. Meaningful participation. Nah, makanya oleh karena itu saya berkali-kali mengajak, ini pesannya udah banyak nih. Mahkamah Konstitusi udah kasih pesan berkali-kali setiap ada putusannya. Terus kemudian presiden kita juga bilang begitu. Nah, inilah saatnya kita konkretkan ya, pemerintah, DPR, nah teman-teman Komisi 2 juga, pimpinan Komisi 2 sudah juga menyambut. Hari ini juga tadi Menteri Hukum juga bentuk tim. Mendagri udah lama juga sebenarnya mereka mempersiapkan itu. Nah, ini tinggal dikonkretkan saja. Dan memang timingnya tuh sekarang, momentumnya sekarang untuk memperkuat meaningful participation itu. Karena kalau nanti sudah mau dekat-dekat, wah, repot lagi ya. Meaningful participation itu agak terganggu, agak biasa tentu. Nah, kalau sekarang kita kan punya energi untuk membuka diri berdialog dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan teman-teman masyarakat sipil. Ya setahun inilah kita buat misalnya 1,5 tahun, kita cari demokrasi yang paling ideal ala Indonesia. Melalui ini. Tapi saya kira ya, silakan, ide tentang misalnya, kalau ini presidensial threshold sudah tidak lagi pakai syarat kursi, tidak pakai suara. Lalu kemudian mau digeser, tetap harus dibuat pengetatan, maka diverifikasi. Menurut saya juga itu nggak tepat. Itu sama saja pada ujungnya ketika partainya juga menjadi semakin sedikit, maka jumlah capresnya juga makin sedikit. Gitu loh. Jadi enggak verifikasi kan memang harus kan? Ya, maksud saya ini kan kalau verifikasi kan sudah ada aturannya sekarang. Tapi yang saya baca Bang Doli tadi, ini kan mau yang Bang Doli sampaikan tadi itu yang saya catat adalah itu perlu ada pengaturan pengetatannya di soal verifikasinya, verifikasi partainya. Lah kalau partai yang diverifikasinya semakin ketat misalnya, lalu kemudian akhirnya jumlah partai peserta pemilunya semakin sedikit, sedikitnya itu jumlah capres juga menjadi sedikit lagi. Gitu loh. Enggak. Inilah, ini kita juga jangan suuzon-suuzonan juga. Kayak gini ya. Maksudnya begini, tadi tujuan besarnya apa dulu Pak Said ya kan? Kita kan mau menyehatkan demokrasi kita. Kita nggak larang orang membuat partai politik. Kita juga nggak larang orang mau jadi partai politik jadi peserta pemilu. Cuman semuanya kan ada aturan mainnya. Saya nggak merekomendasikan misalnya soal verifikasi partai politik tambah ketat dari yang sekarang. Jadi yang sekarang ini aja, ya kalau kita mau fair, mau jujur gitu ya. Banyak yang nggak lolos. Banyak yang lolos juga. Berat banget itu. Nah, makanya, jadi maksud saya juga kita jangan mundur. Kita kan juga gini loh, bagian dari penguatan demokrasi itu adalah pelembagaan partai politik. Nah, pelembagaan partai politik ini juga harus kita seriusi gitu loh. Nah, saya nggak mengatakan pelembagaan partai politik itu harus misalnya partai politik harus sedikit. Tapi ya maksudnya kan kita udah berapa kali nih melakukan pemilu gitu ya. Sudah teruji semua partai-partai politik ini gitu. Nah tinggal itu ada dijalanin. Tapi dengan fair, aturan yang kita buat, law enforcement-nya harus serius. Ya mohon maaf nih ya kayak kemarin misalnya. Kan ada isu wanita emas lah segala macam dalam verifikasi itu kan. Gitu. Nah itu kan nggak sehat juga buat demokrasi kita gitu loh. Nggak, tapi maksud saya gini Bang Doli. Kalau misalnya kita bicara sekarang ini sudah tidak ada threshold untuk pencapresan. Syarat itu kan sudah clear tuh. Ada saya bilang tadi udah mati nih barang. Maka maksud saya nggak usah dicari-cari cara lain lagi. Dipikirkan cara-cara bagaimana lagi apabila
kerangka berpikirnya adalah pada soal, oh nanti calon presidennya akan banyak. Saya udah bilang 2004 kurang apa sih? 10 partai, 10 capres bisa muncul, tapi cuma 5. Ada koalisi, pembiayaan yang besar nggak akhirnya membuat hasrat partai politik itu pengen nekat nyalonin dirinya sendiri, nggak berkoalisi, pasti akan berkoalisi. Ya, kemajemukan di masyarakat, heterogenitas, terus kemudian pada sisi peta kekuatan partai yang berbeda di setiap daerah, pasti juga akan terjadi koalisi. Sehingga jumlah calon presidennya itu nggak akan lebih juga lah dari jumlah partai politik. Maksimal paling separuhnya, setidaknya kalau kita secara empirik kita lihat pada 2004. Lebih dari itu, sebetulnya yang penting sekarang bukan di situ. Bagaimana mengawal putusan MK agar yang MK harapkan nanti calon presidennya betul-betul ada diberikan alternatif kepada masyarakat, dimulai dengan cara beberapa metode. Satu, dibuat dalam undang-undang revisi bukan syarat pencalonan tapi teknis untuk pencalonannya. Di antaranya adalah harus diatur teknis penjaringan, teknis penyaringan, teknis untuk penetapan. Jadi bagaimana proses partai menyaring, menyaring, rakyat harus tahu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba pimpinan partai mengatakan calon presiden si Anu. Rakyat nggak pernah dilibatkan. Nah Partai Buruh misalnya sudah komitmen. Kami baru saja tadi sore rapat selesai. Partai Buruh komitmen untuk mencalonkan? Kami memastikan prosesnya dulu. Prosesnya itu nanti adalah semacam konvensi yang itu semua kalangan masyarakat sipil yang menyelenggarakan. Berapa udah punya calon Partai Buruh untuk pemilu 2029? Partai Buruh memberi ruang kepada siapapun yang rakyat kehendaki, kami akan bawa. Baik. Yang di luar nama-nama yang muncul di partai-partai parlemen misalnya. Kemarin kami misalnya ada muncul nama Mbak Najwa Shihab. Bisa tidak menutup kemungkinan besok juga akan muncul nama yang lain. Nah orang-orang yang semacam ini pasti juga kami akan beri ruang. Apakah pemilu 2029 akan memunculkan calon-calon presiden alternatif? Jawabannya setelah jeda berikut ini.